sehingga yang bisa merubah bagaimana kehidupan jahiliyah pada waktu itu, yang mana dalam tema kita nanti ternyata lebih jahiliyah orang sekarang daripada orang dahulu. Allah selalu jaga di dalam hati kita, keluarga kita, tetangga-tetangga kita, ahli kampung kita, sehingga menjadikan kita asbab hidayah untuk yang lainnya. Dan semoga Allah masih tetapkan hidayah di diri kita dan tambah-tambah lagi hidayah, sehingga kita bisa menjadi salah satu hamba-Nya yang diakui dengan hamba mukminin. Selawat dan salam tidak lupa selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, berkat tetesan keringat, tetesan darah, pengorbanan harta, pengorbanan waktu, bahkan pengorbanan diri beliau hanya untuk memikirkan bagaimana umatnya bisa selamat dari azabnya Allah, masuk dalam surga dengan rahmatnya Allah. Alhamdulillah, kita telah melaksanakan salah satu kewajiban perintah Allah, yaitu sholat Isya dengan berjamaah di dalam penanggalan Hijriyah. Maka kita sekarang sudah berada di tanggal 12 Rabiul Awal. Itu menandakan ini sudah masuk 12 Rabiul Awal, yang mana pada sejarah hari ini adalah hari perubahan bagi umat akhir zaman, yang mana dikatakan oleh para ulama tanggal 12 Rabiul Awal adalah tanggal atau hari yang tidak pernah dilupakan oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengingatnya bukan karena bangga atau bahagia, tetapi mereka mengingat dengan kebencian, karena Nabi yang terakhir dilahirkan dari golongannya Nabi Ismail, bukan dari keturunan Nabi Isa. Maka mereka saling sampai mengingat. Dikatakan mereka lebih ingat tanggal lahir kelahiran Nabi Muhammad daripada tanggal lahir anaknya sendiri. Tetapi sebaliknya, kita sebagai umatnya, hari ini adalah hari perubahan besar, yang mana beliau dilahirkan pada Senin 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, di mana di situ Allah turunkan nusratullah, pertolongan Allah. Pasukan Abraham yang membawa pasukan bergajah Allah kalahkan hanya dengan burung ababil yang kecil-kecil yang melempari bebatuan kepada pasukan bergajah tersebut. Banyak kejadian yang Masya Allah luar biasa terjadi pada waktu kelahiran Nabi. Pintu langit ditutup sehingga para syaitan tidak bisa melihat lagi atau tidak bisa mendengar lagi kabar-kabar berita dari langit, sehingga mereka pun tidak menahu bahwa pada hari itu lahir seorang Nabi akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tunjukkan rasa bahagia kita. Kalau kita ulang tahun, kita bahagia. Ada yang merayakannya, ada yang tasyakuran, bagi-bagi hadiah, traktir teman-temannya. Anak kita ulang tahun, kita buat acara bahagia, makan-makan dengan keluarga. Ini hari kelahirannya Nabi. Kita berbangga bukan karena hari kelahirannya, tapi kita berbangga pada hari ini lahir Nabi kita akhirul zaman, sehingga yang bisa merubah bagaimana kehidupan jahiliyah pada waktu itu, yang mana dalam tema kita nanti ternyata lebih jahiliyah orang sekarang daripada orang dahulu. Maka
kita nggak bisa buat besar-besaran, ya paling tidak kita banyak-banyak sedekah, menunjukkan rasa bahagia kita. Seperti Abu Lahab, walaupun seumur hidupnya dia benci dengan Nabi, tidak ada satu waktu pun yang dia lewatkan hanya kecuali untuk memusuhi Nabi. Seumur hidup dia kerjanya hanya memusuhi Nabi, membenci Nabi. Tapi pernah satu waktu beliau ini cinta, Abu Lahab ini cinta dengan Nabi. Ketika lahir Nabi, yaitu keponakannya, maka budaknya datang, dia bilang, "Hai Tuhan, keponakan Anda telah lahir, bernama Muhammad." Maka begitu bahagianya Abu Lahab, maka dia merdekakan budaknya. "Ya udah, kau datang kemari dengan membawa kabar gembira, saya merdekakan kamu." Maka budaknya tadi dimerdekakan. Sehingga dikatakan oleh ulama kita, setiap hari Senin, maka Abu Lahab ini siksanya ini off untuk setiap hari Senin. Karena apa? Pernah sekali untuk menunjukkan rasa cinta dia kepada Nabi. Bagaimana kita dengan umatnya yang hari-hari hidup dengan sunnah Nabi, setiap habis sholat, setiap waktu bersalawat kepada Nabi, umatnya yang selalu cinta merindukan jumpa dengan Nabi, maka otomatis lebih-lebih lagi yang kita akan dapatkan keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.